Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Azura di kelas UI Design for Landing Page by Rubrik Grafis. Di video kali ini kita akan membuat landing page lagi, jadi kita akan latihan. Nah, kali ini temanya tentang interior design agency. Nah, di desain ini adalah tampilan akhir ya yang akan kita buat. Jadi mostly akan terlihat clean gitu, warna putih. Terus nanti warna-warnanya itu akan dimunculkan lewat foto-foto. Nah, untuk elemen-elemen yang diperlukan udah saya sediakan nanti di filenya. Jadi ada icon, ada logo, dan juga foto-foto yang diperlukan. Jadi nanti teman-teman bisa langsung drag dari sini. Oke, langsung aja kita mulai desainnya. Pertama-tama kita buat frame-nya dulu. Kita klik di sini, frame. Terus kita pilih yang desktop. Nah, di sini kita mau tambahin layout grid. Pilih yang kolom, terus marginnya saya mau buat 80. Nah, dari sini kita munculin rulernya atau penggarisnya itu pakai Shift R. Nah, nanti kita tarik ke sini, dipasin, di zoom ya. Kita pasin ke gridnya. Terus yang sebelah kanan juga sama. Oke, kalau udah layout gridnya ini kita hide aja. Oke. Setelah itu yang pertama kita mau buat headernya, header menu di atas. Di sini saya mau pakai fontnya itu saya pakai ini Quattrocento. Yang pertama ada home, terus duplicate aja. Di sini ada about, biar gampang kita blok dua-duanya. Terus kita shift A. Nanti jaraknya ini saya mau buat dia jadi berapa ya, 32 deh. Coba home, about, setelah itu ada service, portfolio, kita duplicate aja gini ya. Nah, di sebelah kanannya ini nanti ada logo si agensinya. Saya mau ganti ke regular aja gini. Oke, kalau udah kita duplicate satu lagi, terus kita tarik keluar. Nah, di sini saya mau tulis nama agensinya, Danishi, terus diubah jadi 20, ditaruh di sini. Terus logonya kita ambil dari sini yang udah ada. Kita duplicate aja deh. Terus kita tarik ke sini. Nah, nanti ukurannya kita buat jadi 32 aja. Nah, oke. Kalau udah dua-duanya ini kita blok, terus shift A. Nanti jaraknya 8 deh. Nah, kanan kiri ini supaya dia sama sejajar, kita blok dua-duanya, terus shift A lagi. Nah, ini yang rata tengah. Terus kita pasin nih di sini nih, dia udah pas belum? Pasin gini. Terus yang ini juga sama. Nah, di sini saya mau buat jadi auto. Kalau auto itu dia akan mengisi kekosongan antara mereka otomatis. Jadi kalau kita ubah, dia tetap ngikut gitu loh. Kanan kirinya. Sorry. Gini, dia akan ngikut terus kalau auto. Oke. Headernya udah, kita naikin sedikit deh. Di sini. Kalau udah di bawahnya itu kita mau buat header ya. Kalau ini kan menunya. Di setelahnya itu kita mau buat header. Nah, di sini saya mau buat biasanya itu kita buatnya kayak teks di sebelah sini, terus foto di sini gitu ya.
itu kayak udah umum. Nah di sini saya mau berbeda sedikit. Pertama-tama kita mau ambil beberapa foto dulu dari yang udah kita punya di sini. Ini sama ini kita duplikat aja, tarik ke sini. Yang ini saya mau buat dia agak ke bawah. Terus yang ini di sebelah sini. Dan yang ini di sebelah kanan. Oke, yang foto ini saya mau dia punya stroke atau garis pinggir gitu. Lebarnya 6 tapi warna putih. Jadi di sini itu nanti ada kesan kayak crop gitu loh. Detailnya sedikit tapi menurut saya ini bisa nambah estetika gitu. Di sini saya mau tambahin teks. Teman-teman bisa langsung ikutin aja ya. Kita tarik aja dari sini. Lebarnya saya mau ubah di sini ya, letter spacingnya jadi 6 deh. Tapi yang bold ininya 14. Terus di bawahnya kita duplikat lagi aja ini. Tarik. Terus kata-kata di bawahnya ini teman-teman bisa ikutin lagi. Jaraknya ini saya mau gedein ya line height-nya supaya dia bisa kebaca. 150 deh. Terus di bawahnya nanti ada CTA atau tombol. CTA teman-teman jangan lupa ya, call to action. Jadi call to action itu adalah aksi yang bisa dilakukan oleh user ketika mengoperasikan suatu aplikasi ataupun landing page. Di sini saya mau tulis free consultation. Nah, jaraknya kita auto width, jadi dia akan mengikuti teksnya. Terus shift A untuk jadiin dia auto layout, jadi langsung ada frame-nya. Terus kanan kirinya ini saya mau buat dia jadi 16. Terus atas bawahnya 8. Nah, tambahin stroke-nya ini warna hitam untuk sekarang ya. Nanti gampang kita ubah. Terus tiga-tiganya ini kita mau buat dia jadi auto layout. Shift A lagi, nanti otomatis sejajar gitu. Terus kayaknya ini harus dibedain. Jadi ini sama ini kita shift A lagi supaya dia punya jarak yang berbeda dengan button. Nah, yang ini saya mau buat jadi 12, 8 deh. Terus jarak ini jadi 24. Ini coba 14. Kalau kita mau lihat previewnya bisa ketik shift terus spasi ya, jadi barengan shift spasi nanti dia akan muncul preview kayak gini. Nah, ini kelihatannya agak kecil, jadi kita ubah aja lagi ke 16. Nah, di sebelah kanannya ini mau ada teks lagi. Ini kita tarik lagi aja ya teks yang di sini biar kita nggak capek-capek. Ini dikecilin aja. Ini kecilin dikit, ketik huruf K di keyboard. K nanti dia langsung jadi scale. Terus kecilin dikit. Nah, kalau udah ini agak diketengahin. Oke.
Terus di bagian tengah sini nanti saya mau kasih judul. Kita duplikat aja ini. Terus kita ubah jadi creates the harmony. Kita ubah ini jadi auto width. Terus teksnya ini saya mau ubah jadi Pecita namanya. Oke. Nah, ini besar teksnya saya mau tambahin jadi 96, terus rata tengah. Nah, kita buat dia di depan, jadi bring to front. Gini ya, creates the harmony. Terus kita naikin sedikit di sini. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian sini yang di depan foto, ini juga itu dia nggak kelihatan ya. Jadi caranya gimana supaya looknya nanti akan terlihat seperti ini. Jadi gini ya, jadi seakan-akan dia terang gitu di bagian fotonya. Nah, gampang caranya itu tinggal duplicate. Teman-teman duplicate. Jadi nanti kan ada 2 ya tulisannya. Terus teman-teman bisa jadiin dia ini frame. Jadi kita klik aja, klik kanan, jadiin frame selection. Terus nanti ini bisa kita tarik ke sini. Kita pasin ke panjang foto. Nah, karena ini dia masih ngikut ya, jadi teksnya itu dia menyesuaikan lebar frame-nya. Caranya itu kita ubah dia jadi teksnya ini, jangan frame-nya ya, tapi teksnya ini jadi rata kiri, align left. Nggak kelihatan ya buat sekarang. Nah, frame-nya ini nanti kita klip konten, jadi apapun yang ada di dalamnya itu akan terpotong. Maksudnya yang keluar dari frame itu akan terpotong. Nah, kalau kita ubah warnanya ini akan kelihatan gini. Jadi kalau misalnya kita lebarin frame-nya ini, dia akan berubah putih pastinya karena dia ini di atas si creates the harmony yang hitam gitu. Nah, karena kita mau buat hanya sepanjang teks yang di depan foto, jadi kita pasin aja ke sini gitu. Jadi seakan-akan dia cerah karena ada fotonya aja. Paham ya maksudnya? Nah, kita lakukan hal yang sama di bagian kanan, tapi daripada capek-capek kita langsung aja duplicate frame 7 ini. Duplicate. Nah, kita tarik sepanjang teks ini. Sepanjang apa ya, misalnya kita lihat dulu nih, creates the harmony ini panjangnya segini ya. Oke, lihat aja panjangnya sama enggak. Ini kan 937, lebarnya sama, tingginya 144. Nah, kita lihat juga yang ini sama enggak. Kalau sama berarti panjangnya udah oke. Terus yang frame 8 ini kan dia yang paling atas sekarang, kita pasin ke sini lagi sepanjang si teks yang di depan foto. Kita deketin lagi aja sampai kelihatan kotak-kotak ini supaya bisa pas gitu. Terus teks ini kan dia masih mengikuti frame. Nah, kita lakuin yang kayak tadi. Teksnya ini kita klik teksnya aja, terus kita pilih yang, karena di sebelah kanan kita pilih yang line right. Nah, gini nanti jadinya creates the harmony. Jadi teksnya itu akan kebaca gitu ya. Walaupun di bagian ini misalnya agak sedikit terang, tapi ini bisa diakalin. Fotonya itu kita klik aja di sini fill image, terus exposure-nya kita kurangin aja, misalnya seberapa yang kira-kira terbaca gitu. Oke, kalau udah di bagian bawah creates the harmony ini, saya mau tambahin teks juga. Bukan teks, tapi logo dari beberapa award yang si
agensi ini terima. Nah, untuk logo-logo awardnya udah ada di sini. Jadi teman-teman tinggal duplicate aja atau copy. Nah, di sini saya pilih duplicate. Udah dipilih semua terus duplicate. Terus kita langsung aja tarik ke desainnya. Nah, kalau udah di sini saya kasih jarak. Terus semuanya ini kita bikin auto layout, Shift A. Nah, lihat ini jaraknya 24, oke. Terus supaya nggak terlalu mencolok, award ini saya mau kurangin capacity-nya jadi 50% aja. Gini. Nah, kalau udah ini kayaknya terlihat nggak begitu berwarna ya. Jadi caranya saya mau lebarin dikit nih. Dikit, tapi supaya image-nya nggak stretch, kita ubah jadi fill. Nah, kalau udah di sini saya mau tambahin beberapa warna, tapi pakai elemen-elemen yang ada di sini aja. Saya mau pakai ellipse di bagian sini. Kita ketik shift ya, supaya kalau kita mau buat ellipse itu dia satu ukuran gitu. Misalnya nih, kalau kita buat ellipse tanpa pencet shift, dia akan berbeda lebar dan tingginya. Tapi kalau kita pencet shift barengan sama klik ellipse ini, setelah klik ellipse terus kita pencet shift, nah ini kita tarik, nah dia akan sama lebar dan tingginya. Di sini saya pilih 20 aja. Terus saya mau ubah jadi warna kuning. Terus di bagian sini saya mau tambahin garis. Kita pakai pen. Sini 2 aja deh. Terus warna kuning juga sama. Nah, ini disejajarin aja sama teksnya. Kalau mau dia dalam satu grup, bisa di select dua-duanya. Terus kita shift A, nanti kita lihat jaraknya berapa. Di sini saya pilih jaraknya 24 juga. Di bagian sini sama, saya mau tambahin line. Kita pilih pen, terus kita buat gini. Nah, supaya ini dia ada di belakang foto, kita klik kanan, terus send to back. Nah, ini 2 juga. Kurang kelihatan, jadi 4 aja deh. 4, ini juga sama. 4. Saya geser sedikit ya ininya, garisnya. Nah, ini kita blok dua-duanya, terus shift A, lihat lagi jaraknya, samain aja 24. Terus send to back supaya dia tetap di belakang foto. Oke, untuk headernya udah selesai. Next sectionnya itu ada about us, jadi menjelaskan tentang siapa itu si Danishi. Nah, di sini ada teks. Saya mau buat sama kayak gini, ada teks bagian atasnya. Kita duplicate aja, terus tarik. Di sini kita ubah jadi about us, capital about us. Terus di bawahnya itu ada teks. Teman-teman bisa ikutin aja. Oh, jaraknya itu kita buat 0. Nah, ini semuanya saya mau buat jadi huruf pertamanya itu kapital. Teman-teman bisa klik di titik 3 ini, terus pilih yang ini, title case. Nah, nanti dia otomatis berubah kayak gini. Terus untuk teksnya saya mau ubah jadi berapa ya? 32. Nah, untuk lebarnya kita kecilin. Terus di bawah sini saya mau tambahin tanda panah ke bawah.
Jadi bisa ngedirect si user untuk scroll down untuk lihat lagi masih tentang about us gitu. Nah, di sini saya mau pakai tanda panah. Kita bisa buka plugins, teman-teman bisa cari feather icons. Nanti ketika diklik akan muncul banyak icon. Di video-video sebelumnya juga ada ya feather icon. Nah, setelah feather iconnya muncul, kita mau cari yang ini, panahnya ke bawah. Kita klik aja. Terus ini kita taruh di sini. Ini kayaknya belum masuk di halaman. Kita keluarin dulu terus masukin lagi. Nah, kita mau ubah ketebalan ini, stroke-nya jadi 1 aja. Nah, ini kan tanda panah ini udah ada di dalam frame. Tapi karena saya mau tambahin lingkaran di luarnya pakai auto layout, jadi saya mau tambahin frame lagi dia, arrow down-nya ini. Jadi klik kanan terus pilih frame selection. Nah, baru ketik shift A. Terus di sini saya mau tambahin kanan kirinya 10 kelebaran ya. 4, atas bawahnya juga 4. Terus tambahin stroke. Nah, nanti ininya corner radiusnya jadi 100. Terus jangan lupa di smooth kita ubah dia 55 aja. Kita remove aja auto layoutnya. Nah, si panahnya ini kita ketik K di keyboard, terus kita ubah jadi 20, terus rata tengah gini, kurang kecil deh, 16 kali ya, 16. Nah, rata tengah gini. Terus kayaknya dia bakal berubah juga deh. Nah, ini kan dia berubah. Kita ketik dua-duanya vektor ini, terus kita ubah jadi 1 supaya dia sama-sama stroke di luarnya. Oke, kalau udah kita taruh di bawah sini. Terus tiga-tiganya ini kita jadiin auto layout shift A. Nanti jaraknya kan di sini 23. Saya mau ubah jadi 24 aja. Jadi kelipatan 8. Tapi ini sama ininya, about us sama reonnya ini saya mau jadiin auto layout lagi, shift A. Nah, lebarnya 16 aja, jaraknya maksudnya. Terus di sebelah kanan di sini saya mau tambahin teks, tapi kayaknya ini kekecilan deh. Oke, kalau udah, ini kan tadi saya ubah jadi 40 ya supaya dia kelihatan. Terus di sebelah sini ada teks, kita duplicate aja yang ini. Duplicate, tarik. Nah, ini saya mau ubah jadi 16. Terus nanti teman-teman bisa ikutin aja ya tulisannya. Oke, kalau udah kita lebarin di sini. Ini kayak kurang besar deh. Ini 64. Kita lebarin lagi. Nah, ini kita pasin ke kanan. Oke, di bagian bawahnya teks ini nanti ada beberapa detail. Kita langsung aja tarik ini karena saya butuh yang mana ya, kita pakai ini aja deh, duplicate, terus kita tarik di sini. Ukurannya berapa ya, 24, tapi saya mau duplicate dulu. Terus ini pilih yang bold, salah, nah gini.
ini ada plus 400k, sama ini customers. Ini jadi 16 aja. Terus dua-duanya kita shift A, jaraknya buat dia 8. Nah gini. Terus duplicate lagi. Di sini ada 98% satisfaction, kepuasan. Duplicate lagi. Nah di sini ada tahun experience, lebih dari 28 years experience. Nah tiga-tiganya kita mau jadiin auto layout, shift A, terus jaraknya 32 aja, cari kelipatan 8, terus tambahin stroke sedikit di antara mereka. Jadi saya mau buat di sini dulu stroke sepanjang ini aja. Terus warnanya yang abu muda banget, jadi samar-samar. Nah di sini saya mau tarik di tengah sini. Kita buat dia rata tengah ya, gini aja. Terus ini emang gak terlalu kelihatan, kita tambahin dikit deh. Nah kalau udah kita duplicate, kalau udah kita duplicate, Ctrl D ke kanan. Nah nanti gini, jadi gini ya. Terus di bagian bawah ini saya mau ubah dia jadi pass-through-nya jadi nggak terlalu tebal, 50% deh. Setelah itu di bagian bawah about us ini ada foto-foto. Nah foto-fotonya ini udah ada di sebelah kiri. Kita panjangin dulu frame-nya. Terus ya ini kayaknya terlalu kecil, jadi saya mau tambahin jadi 40. Nah ini tapi tetap 16. Terus ini pass-through-nya saya mau ubah jadi 50% juga supaya nggak terlalu mencolok. Terus di bawahnya ini ada beberapa foto. Nah ini fotonya yang kita mau pakai, 1, 2, 3. Nah ini kita duplicate, terus kita tarik. Yang pertama ini dulu di sebelah sini. Terus ini di bagian tengah, dan ini di sebelah kanan. Saya mau kecilin. Ini karena dia jadi sering ya gambarnya, nggak sesuai ukuran seharusnya, kita ubah crop ini jadi fill. Jadi dia akan menyesuaikan ukuran tanpa gambarnya jadi stretchy gitu loh. Ini juga sama, ini crop jadi fill aja. Tapi karena ini dia ambil bagian atas, kita ubah crop lagi. Terus disesuaikan aja. Jadi pakai tombol di keyboard, naikin ke bawahin gitu, sesuaiin sama preferensi teman-teman, semana pasnya. Kalau udah kanan kiri ini supaya sama, kita mau lihat dulu. Ini kan dia udah pas ya di sini. Terus untuk lihat jarak ke sini itu pencet option. Kalau misalnya di Mac, pencet option, terus kita arahin ke sebelahnya. Ini kan 50,6 ya. Terus yang ini kita arahin juga 48. Tapi kalau mau disamain ya boleh pakai shift A dulu atau auto layout dulu supaya dia jaraknya sama 49. Tapi untuk diubah
posisinya kayak tadi, teman-teman bisa remove auto layoutnya atau remove frame-nya juga, ungroup. Nanti baru deh disesuaiin. Saya sukanya agak sedikit messy posisinya, agak sedikit random gitu ya. Nih, takut berubah jaraknya, kita pakai panah di keyboard aja. Kita naikin, terus yang ini kita turunin ke bawah. Oke, kalau udah, ini misalnya udah pas gitu ya, kita tambahin teks di bawah sini. Kita pakai ini aja, duplicate, terus kita tarik. Nah, ini contoh aja ya, contoh dulu segini. Teman-teman bisa ikutin. Oke, kalau udah, kita buat dia di tengah, sejajar sama foto ini. Terus tambahin elemen warna sedikit, ini aja. Kita ambil vektornya, duplicate, terus kita tarik ke bawah. Oke, kalau udah dua-duanya kita blok, terus shift A, jaraknya kita samain 24. Oke, kalau udah untuk about us ini udah selesai. Terus kita move ke section selanjutnya, itu ada service. Jadi ini bakal nunjukin service apa aja yang akan si agensi ini provide gitu ya. Jadi kita tarik dulu frame-nya ke bawah. Terus ini kita duplicate aja karena hampir sama. Tapi yang di bagian sini itu teksnya kita ubah jadi agak kecil, 48. Terus di sini kita ubah dulu services. Terus ininya ini tambahin titik dulu. Oke. Kalau udah, ininya kita remove. Di sini saya mau tambahin list service apa aja yang si agensi ini provide. Terus di sebelah kanan ada foto. Kita ambil dulu ya fotonya. Ini sama ini. Kita ambil dulu fotonya. Ini 3. Kita duplicate, terus kita tarik. Nah, ini di sebelah kanan. Pencet K di keyboard, terus kita mau scale ukurannya. Terus ini di bagian atas kita scale lagi. Sama ini mau taruh di bagian bawah. Kalau mau ubah dari scale ke panah biasa, ketik V di keyboard. Terus kita ubah gini. Nah, kita klik K lagi, disesuaikan aja. Terus listnya itu saya mau buat dia ada 5 service-nya. Pertama kita copy dulu deh ini, duplicate, terus kita tarik 01. Saya menulis 01, nomornya jadi ada 5. Terus ini ubah jadi auto width. Nah, ini duplicate lagi. Yang pertama ada interior design detailing, ini bold. Terus nanti ada tanda panah di sebelah kanan. Tanda panahnya kita ambil aja langsung dari sini, duplicate, nanti tarik. Ini karena dia arah ke bawah, kita mau putar ke kanan, jadi kita putar aja langsung gini. Untuk ngepasinnya 90 di sini aja, jadi otomatis lurus. Setelah itu dua ini dulu kita shift A,
Terus jaraknya kita sesuaiin, ini 16, 24 deh, 24. Terus ke kanan ini, yang dengan panahnya ini baru kita gabung lagi, Shift A, rata tengah, ini udah belum ya? Ini rata tengah juga. Nah tapi ini jaraknya kita mau buat dia jadi berapa ya, 80, kurang 160 deh. Oke, kalau udah kita jadiin komponen dulu supaya nanti kalau ada yang mau kita ubah, itu kita ubah komponennya aja. Maksudnya main komponennya aja. Kita klik, nah nanti kita duplicate aja langsung. Kalau udah duplicate, kita blok dua-duanya, terus Shift A. Jaraknya ini saya mau buat jadi 16 aja. Nah, kita duplicate ya sampai 5 gini. Kalau udah, ini kan saya mau buat dia teksnya itu semuanya huruf kapital ya di awal. Jadi kita ubah dulu di sini. Kita klik titik 3, terus pilih yang ini, title case. Nah, nanti semuanya akan mengikuti. Terus karena ini tanda panahnya itu nggak beraturan ya, jadi caranya itu kita mau buat dia panjangnya itu sama seukuran ini deh, seukuran framenya. Ini saya mau buat dia ukuran framenya kan ini ada widthnya ini 463, jadi kita klik dulu main komponennya, terus kita pilih kita ketik di sini 463. Nah nanti dia akan jadi fix lebarnya. Terus untuk ininya, jaraknya, supaya dia tanda panahnya ini selalu di kanan, kita pilih jaraknya itu jadi auto gini. Nah dia akan selalu di sebelah kanan gitu, jadi walaupun kita kecilin dia akan selalu mengikuti. Kalau udah, ini kelihatannya kurang rapi, jadi di antara mereka ini saya mau tambahin kayak stroke gitu. Untuk stroke-nya ini kita langsung aja bikin dari pen. Kita ketik di sini, panjangnya bebas dulu aja. Terus kita masukin aja langsung ke frame auto layout-nya. Terus nanti panjangnya ini kita pilih yang fill container, jadi dia akan memenuhi container atau frame terluar gitu. Terus kita langsung aja duplicate ke bawah, duplicate lagi. Nah gini, kalau gini kan kelihatan ya ada batasannya antara service yang ditawarkan. Kalau dirasa kurang lebar, teman-teman bisa ubah di sini itu, tapi untuk saya cukup di angka 16. Oke, kalau udah judulnya ini sama ini mau digabung, kita blok dua-duanya, terus Shift A. Nah jaraknya ini kita ubah jadi berapa ya, 32 dulu. Oke, 32 buat saya cukup. Nah untuk nomornya ini kayaknya supaya ada hierarki, kita ubah pass-through-nya ini jadi berapa ya, 50% mungkin, atau 60 ya, jadi ada hierarkinya gitu, nggak kelihatan mencolok semua. Begitu juga dengan tanda panahnya, kita ubah jadi 60. Kalau udah, ini mereka ini saya mau jadiin satu frame, tapi bukan auto layout ya, karena kalau auto layout kan dia ukurannya itu diratain gitu ya. Misalnya saya pencet auto layout nih, Shift A, nah dia akan bikin rapih gitu. Tapi kalau misalnya kita mau tetap seperti ini, teman-teman bisa pilih frame selection atau group selection gitu. Nah untuk sekarang saya mau pakai frame selection aja. Nah ini dan ini saya mau gabungin tapi jadiin
auto layout, karena ini kan yang sebelah kanan ini udah aman, dia nggak akan berubah posisinya. Kita langsung aja Shift A. Nah, nanti dia akan sejajar, tapi saya mau rata tengah gini. Jadi kalau usernya lihat service, dia akan ngelihat foto-foto ini gitu ya. Move to next section. Di sini ada project handled. Project handled ini kalau di kata lain itu lebih ke portfolio. Jadi apa aja yang udah si Danishi agency ini kerjain. Kita panjangin lagi. Project handled. Kita duplicate aja ininya karena sama. Ubah namanya. Kalau udah ini agak panjang sedikit. Di bagian kanannya saya mau tambahin warna. Sini aja langsung. Kita pakai pen. Panjangnya nggak usah sesuai panjang ini juga nggak apa-apa, cuma buat hiasan. Ini terus lebarnya tadi berapa ya? 4 kalau nggak salah. 4 ya, sama. Oke, kalau udah ininya dua-duanya kita blok, terus Shift A, rata tengah, cuma buat jadi hiasan. Jaraknya 24 atau 32, biar kelihatan. Oke, kalau udah di bawahnya ini saya mau tambahin foto project yang sudah dikerjakan. Di sini saya mau pakai 4 foto ini, blok 4-4-nya, terus duplicate, terus kita tarik. Nah, kalau udah kita rapihin. Kalau udah 4-4-nya kita jadiin frame selection aja. Di sini saya mau tambahin teks untuk menjelaskan project ini. Jadi menjelaskan sedikit aja. Jadi kita tarik teks yang di sini, duplicate. Di sini saya mau tulis, ada juga judulnya. Sebelah sini judulnya saya mau buat bold. Judulnya Wooden House. Auto width, terus teksnya warna putih supaya kelihatan. Ini juga sama, teksnya warna putih. Terus untuk teksnya teman-teman bisa ikutin lagi. Di sini kan kelihatannya nggak terlalu kebaca ya, karena gambarnya juga terang. Kita bisa bikin kayak shadow gitu. Kita pakai ini aja, pakai square. Kita masukin aja ke frame ini. Terus kita pasin sama foto yang kiri bawah. Kalau udah, kita buat dia di bawah teks. Jadi kita tarik aja ke bawah gini. Terus fill-nya ini kita ubah ke yang gradient. Nanti kan kayak gini. Abu mudanya ini kita ubah jadi 0. Terus yang gelapnya ini jadi hitam. Tapi ini hitam juga deh. Ini pun hitam. Nah, gini. Supaya dia bisa kebaca dan gak terlalu kasar gitu ya gradiennya, kita tarik aja ke bawah. Terus yang ini kita kebawahin gini supaya terang dari fotonya tetap kelihatan. Tapi kita cuma perlu shadow buat si ininya aja, teksnya. Jadi semakin ke atas kan semakin gelap ya. Kita tarik ke bawah supaya masih smooth. Nah, kalau udah lebih kelihatan kan ya daripada sebelumnya. Kalau kita hide coba. Ya, lebih terlihat gitu. Terus posisinya kita ubah dulu supaya agak lebih rapi. Ini teksnya 20, terus sama
ini di sini 20, terus teks judul projectnya 24. Antara mereka kita jadiin mereka berdua maksudnya, kita jadiin auto layout, shift A, rata tengah, terus jaraknya ini saya mau buat jadi 60 aja atau 72 deh. Kita sesuaiin lagi ininya. Oke. Terus di bagian bawah sini saya mau tulis see more projects. Jadi kalau mereka mau explore more, mereka bisa klik di CTA di bawah sini. Kita ambil aja teks ini, duplicate, terus kita tarik, kita ubah warnanya. Terus panahnya kita ambil dari sini aja. Duplicate, terus duplicate, nah kita tarik ke bawah. Rasternya kita 100-in aja. Blok dua-duanya, shift A, rata tengah. Jaraknya 32. Terus di sini kita ubah see more projects. Nah, kalau udah ini kita rata tengah lagi. Oke, setelah itu, ini kan mereka satu kesatuan ya. Kita blok semuanya, terus shift A. Nah, jaraknya ini kita sesuaiin, ini kan dia 80. Kita mau keep kelipatan 8, jadi kita ubah aja 80. Tapi ini kayak terlalu lebar. Ini sama gambar ini kita jadiin auto layout, shift A. Terus jaraknya berapa ya? 64. Kurang lagi. Berapa ya? 40 deh. Jadi supaya nggak terlalu lebar gitu jarak ini dan ini. Oke, next kita pindah ke section selanjutnya. Itu ada design process. Jadi proses yang akan si Danishi lakukan kalau user mau start the project. Kita duplicate lagi ini, duplicate, kita tarik, terus di sini kita ungroup dulu ya, karena kita nggak perlu ini warna ini. Kita ubah ini jadi design process, terus tulisannya di sini. Kalau udah di bawahnya ada teks juga, tapi ini terlalu kecil. Saya mau samain lebarnya kayak, besarnya kayak teks ini. Jadi ukurannya 64. Gini, terus teksnya kita ambil aja dulu dari sini. Oke, di bawah teksnya kita mau tambahin, kita kecilin dulu. Di bawah teks ini saya mau tambahin CTA. CTA buttonnya kita tarik aja dari sini, duplicate, terus tarik ke bawah. Di sini jaraknya berapa tadi ya? 24. Di sini juga saya mau gabungin dulu, blok, terus shift A, 24. Terus ini kan dia cuma stroke ya, kita hide stroke-nya, kita fill pakai warna hitam, terus teksnya kita ubah jadi warna putih. Di sini kita tulis start your project. Oke. Kalau udah, di bawahnya bakal ada list desain prosesnya. Tapi saya mau tambahin detail kuningnya lagi. Dia panjangnya mirip sama ini, jadi kita copy aja, duplicate, terus tarik di sini. Kita tarik aja sampai sekiranya
pas di sini. Nih. Lurus ya di sini soalnya 0. Kalau udah ini ke bawah dikit. Ini pasin ke kanan. Kalau udah di bawahnya saya mau buat tadi list. Caranya itu kita buat teks kayak gini tadi, kita ambil aja satu, duplicate, terus kita tarik, panahnya nggak perlu, terus ini pilih hak. Kalau udah ini kita detach instan aja karena kita mau buat beda. Ini hapus, terus dianya sendiri karena sudah dalam bentuk auto layout, kita ubah aja ininya, paddingnya. Di sini kita coba dulu ya 32, atas bawahnya 64. Tapi saya mau buat dia jadi ke atas gini. Ini kan perkiraan 90 ya, kita pasin 90. Kita buat di sini. Warnanya itu saya mau buat agak krem. Gini aja. Tapi bagian atasnya kurang panjang. Kita tarik. Nanti kalau misalnya kita tarik itu width-nya itu bakal berubah dari hak. Tadi kan hak ya. Dari hak kayak gini, kalau kita tambahin sendiri dia akan berubah jadi fix. Kita ambil contoh ini dulu ya. Segini deh. Tapi untuk teksnya kita ubah jadi reguler aja. Terus untuk nomornya, ini kan dia ikutan muter ya. Kita ubah aja 0, jadi dia baca gitu. Terus di sini mau ada 6 proses desainnya. Terus ini kita jadiin komponen dulu supaya nanti kalau ada yang mau diubah itu gampang. Kita duplicate, terus kita blok dua-duanya shift A. Terus supaya kelihatan ada batasnya di frame main komponennya itu, kita bikin aja stroke. Tapi stroke-nya itu ada di bawah. Bukan bawah berarti, kanan ya. Nah, gini. Kita pilih yang soft. Bukan dong. Stroke-nya ini kita pilih yang soft. Nggak kelihatan ya. Oke, ini udah ya, lebih kelihatan. Kita duplicate lagi. Ada 6. Nanti segini lebarnya. Terus di main komponen ini karena kita mau dia kelihatan full gitu ya, full sampai main frame-nya segini, kita buat dia jadi fill container. Loh, kok jadi gini ya? Dia fill. Nah, ini semuanya harusnya fill. Nah, gini loh. Kalau ini fill, kita lihat satu-satu supaya dia jadi fill semua. Setelah itu, di sini saya mau ubah teksnya. Yang pertama dulu.
Nah, yang nomor 5 ini saya mau buat dia jadi kayak preview gitu. Jadi kalau misalnya si user itu hover atau mengarahkan mouse-nya ke specific number, misalnya diarahin ke angka 5, itu bakalan berubah gitu tampilannya. Nah, di sini saya mau jadiin nomor 5 ini sebagai contoh. Kita buat dulu di luar frame ini. Jadi ini kan tingginya 213 ya, perkiraan. Kita buat dulu frame-nya di sini. Oh, kita ambil dulu deh ininya, fotonya. Fotonya itu kita bakalan pakai ini. Duplicate, terus kita tarik. Nah, ini fotonya kita ubah jadi tingginya 214 lah ya. Oh, salah. 401. Oke. Kok 401 sih? Ini yang 401. Ya, seginian perkiraan. Terus kita jadiin ini frame dulu, klik kanan, frame selection. Terus, nah di bawahnya ini nanti ada teks. Kita ambil dari sini aja. Duplicate, terus kita tarik. Ini 90 derajatnya kita ubah jadi 0. Terus warnanya kita ubah jadi putih. Supaya dia kelihatan. Nah, ini gini ya, kita ubah jadi ke bawah. Ininya kita ubah jadi 0. Terus jaraknya berapa ya? 8 aja. Yang proses kelima itu namanya project implementation. Terus ada teks di bawahnya lagi. Ini 12 aja. Kita tulis dulu. Ini dua-duanya kita ubah jadi fill container. Lebarin dikit. Oke. Nah, kalau misalnya dilihat dari teks ini kan dia kurang kelihatan ya. Kita ubah dulu ini angkanya jadi bold. Terus ini 05. Terus ini juga jadi bold. Nah, setelah itu ini kita ubah jadi 20. Terus supaya dia kelihatan sama kayak tadi, kita mau buat shadow. Tapi buat lebih gampang, kita tarik aja shadow yang ada di sini. Duplicate, terus kita tarik ke dalam sini. Kita masukin ke frame 42 ini. Kalau misalnya udah masuk, kita sesuaiin aja lebarnya, tingginya gini. Nah, kalau udah, kita taruh rectangle ini di bawah teks. Jadi teksnya bakal kelihatan. Terus kita sesuaiin lagi aja. Nih, kita ke bawahin. Sini kita naikin. Nah, gini kan kelihatan ya, jelas. Terus setelah itu, ini angkanya kurang besar. Naikkan ke atas. Kalau udah, kita masukin frame yang udah jadi ini ke dalam frame auto layout ini. Tapi supaya nanti kalau ada yang salah bisa diubah, kita duplicate aja frame-nya, duplicate, terus kita tarik. Nah, di sini. Ini kan yang 5 mewakili ini ya, kita hapus aja, gini. Nah, nanti bakalan kelihatan seperti ini. Terus ini kayaknya putihnya terlalu mencolok, kita ubah pass-through-nya jadi 80%. Nah, gini. Teks ini sama description-nya kita jadiin auto layout sendiri, terus jaraknya kita ubah jadi 4 atau 0 aja deh.
4 aja. 4. Nah, kita lihat dulu previewnya supaya kelihatan bagus gak sih. Kita lihat di bawah. Nah, ini menurut saya terlalu kecil kalau dilihat previewnya. Jadi kita gedein dulu font dari per prosesnya ini. Kita ganti ini 20. Juga. Tapi nomornya ini kita buat jadi bold. Nah, ini. Terus saya mau ubah dia jadi agak coklat. Kita ke kuning dulu, terus cari warna coklat. Coklat-coklat. Gini lah ya. Terus pastunya 100-in aja deh. 100, tapi ininya biar kelihatan. Nah, gini. Jaraknya kita ubah jadi berapa ya? G2. Deh, gini. Terus agak panjang. Nah, segini. Kita blok aja semuanya. Sama ini. Karena mereka nggak ngikut, kita pilih aja terus ubah jadi fill. Ini juga sama. Kita pilih dulu frame-nya. Terus ubah jadi fill. Karena dia bukan auto layout, jadi kita buatnya manual. Kita tarik aja gini. Terus fotonya juga sama, tarik. Nah, teksnya kita kebawahin. Atap tengah. Terus udah. Yang paling terakhir ini, karena dia tadi di paling bawah ada stroke-nya. Kalau teman-teman lihat, kita hide dulu penggarisnya. Pakai Shift R. Nah, kalau misalnya ini kelihatan kan ada stroke garis abunya. Nah, untuk yang paling akhir kita hide aja, stroke-nya kita hide gini. Jadi stroke-nya hanya untuk bagian tengah aja. Gitu. Oke, kalau udah sampai sini di di section selanjutnya itu yang terakhir ada footer. Sebelum footer ada kayak CTA. Di sini saya mau buat simple aja. Kita duplicate ini, terus kita munculin dulu ya rulernya, Shift R. Kita tarik di sini, kita tulis di sini. Terus ada teks di bawahnya, duplicate aja ini. Oke, kalau udah, ini dua-duanya kita blok, terus Shift A, jaraknya 32 aja. Terus sebelah kanannya ini ada email dan nomor telepon. Tarik di sini email. Terus kita pilih ini tadi auto width, email, terus ini kita buat bold, duplicate, kita buat reguler di sini, tulis emailnya, terus sorry ini kebalik, ini harusnya bold, yang ini reguler, blok Shift A 4, terus duplicate, kita tarik ke sini, ini nomor teleponnya. Kalau udah dua-duanya ini kita jadiin auto layout, Shift A, terus jaraknya 32 aja. Nah, nanti ini bakal ada di sebelah kanan gini. Terus kita gabungin deh ini dua, Shift A di rata tengah. Oke, ini untuk section
CTA-nya, yang terakhir ada footer. Nah, di footer ini kita mau tambahin logonya kita ambil aja dari sini, duplicate, terus kita tarik. Nah, gini, fontnya kita gedein 24, logonya jadi 36, terus di sini. Nah, kita ambil icon untuk sosial media, kita blok aja semuanya, terus duplicate, nanti kita tarik dari sini, tarik ke bawah gini. Oke, kalau udah kita gabungin, Shift A, ini kan jaraknya 10, kita ubah jadi berapa ya, 16 deh. Nah, kalau udah kita gabung ini, Shift A, jaraknya 32. Terus di bagian kanan itu ada beberapa menu yang bisa diklik dan juga alamat dari si Danishi ini. Kita ambil aja email ini, duplicate, terus tarik. Oke, kalau udah kita blok semuanya, terus Shift A, jaraknya kita pilih 16. Kita duplicate aja ini, kita hapus yang nggak perlu. Terus sebelah kanannya ada alamat dan nomor telepon. Nah, tiga-tiganya ini kita gabung, Shift A, jaraknya 64. Lalu di bagian bawah kiri, di bawah logo ada kalau misalnya teman-teman pernah lihat all right reserve, nah itu kita mau tambahin di sini. Dan isi spasi terus logo copyright, bisa dicari di Google. Kalau di icon nggak ketemu, 2024 baru all rights reserve. Nah, ini kita gabung, Shift A, jaraknya lebih panjang kayaknya, 80 deh, terus 20. Kalau udah, ini keduanya kita gabung, Shift A, ratanya rata kiri atas, terus kita pasin ke garis-garis kanan kiri. Kita lihat lagi, pas nggak ya? Pas. Ini juga udah pas. Kalau udah, jarak ini kita mau pakai auto supaya dia otomatis isi kosong di tengah. Oke, kalau udah ini karena dua bagian ini kurang kelihatan batasnya, saya mau gabungin dua-duanya. Gabungin gini, Shift A. Nanti di tengah-tengahnya saya mau tambahin kayak line gitu. Gini juga, terus taruh aja di tengah. Nah, ini warnanya warna yang smooth gitu ya, gini. Terus jaraknya 64 deh, atau 80. Nah, untuk panjangnya kita bikin fill container, jadi dia akan menyesuaikan. Terus paling bawahnya ini saya mau tambahin panjang, di bawah frame ini saya mau tambahin 32 di bawah supaya nggak terlalu ngepas gitu loh kalau misalnya kita jadiin dia. Kalau misalnya kita naikin gini supaya ada masih jarak ke bawah 32. Terus kanan kirinya saya mau pasin sebenarnya gini, tapi karena ini ada batasnya ini kan tadi kita 80 ya marginnya. Nah, di sini kita tambahin aja langsung 80. Jadi dia akan mengikuti gini. Karena di bagian bawah sini saya mau tambahin stroke supaya panjangnya itu sesuai dengan lebar screen. Kita pilih yang bottom aja. Kita pilih 4. Nah, warna kuning. Karena kenapa di bagian bawah ini kan kurang ada warnanya gitu. Jadi makanya saya mau tambahin.
Terus kalau udah, kita tarik aja ini ke atas, jadi dipasin ke sini. Nah, gini ya. Terus ini semua kita mau gabung. Gabungnya pakai frame aja, frame selection. Dipasin gini. Sini juga ini udah. Ini kita pasin gini. Kita bikin paddingnya 80. Nah, yang kanan biarin aja 0. Karena saya mau dia nempel ke pinggir. Terus kalau misalnya ini juga sama, kita gabungin aja terus jadiin frame selection. Terus yang ini juga sama, kita jadiin satu frame, klik kanan, frame selection, gini. Setelah itu semuanya ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya berarti. Kita anggap aja 7 karena ini udah jadi 1. Kita mau gabungin semuanya ini jadi auto layout shift A. Jadi nanti jaraknya sama. Kita pilih jaraknya 80 aja. Gini. Ini kalau udah kita lihat ya di sini kan 80, ini ke sini 80. Tipis ya jaraknya. Kita ubah aja jadi 120. Kita sesuaiin lagi. Terus bagian bawahnya kita pasin ke garis kuningnya. Kita lihat tanpa rulernya. Coba kita ubah yang lebih halus. Oke. Kalau kita lihat previewnya, shift spasi, kita buka gini. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman sudah mengikuti tutorial ini sampai akhir. Semoga tutorial ini bisa dapat mudah difahami. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung aja tanya di grup ataupun lewat DM di Instagram. Sampai jumpa di update materi selanjutnya.